Pertanyaan nomor 1 dari Ratnaning Kamelin, terima kasih ya. Jadi tips saya dalam menghadapi problem hidup itu satu, tawakal. Jadi saya percaya bahwa semua yang sudah terjadi di dalam hidup kita itu sudah ada garisnya, sudah ada takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimanapun kita menghindar, kalau memang sudah garisnya, kita pasti akan mengalami itu. Bagaimanapun kita mengejar, kalau itu bukan untuk kita, maka itu tidak akan sampai. Tapi pemikiran tawakal itu tidak membuat saya pasrah. Jadi saya adalah orang yang selalu mengoptimalkan ikhtiar. Tapi setelah saya berusaha, setelah saya ikhtiar, maka saya serahkan ke Allah hasilnya. Menurut saya kewajiban kita sebagai manusia itu adalah berusaha, berjuang. Tapi untuk hasilnya itu adalah hak Allah. Jadi itu yang biasanya saya terapkan. Yang kedua yang saya terapkan biasanya ada 2, itu sesuai hadis. Pertama, jika kita ditimpa musibah maka harus bersabar. Jika kita ditimpa kemudahan atau kemudahan dalam hidup maka itu syukur. Jadi itu sabar, syukur itu juga ikut dalam formula hidup saya. Yang terakhir mungkin adalah saya selalu sangka baik dengan takdir Allah. Apapun itu pasti yang terbaik. Mau hari ini kena musibah, mau hari ini dapat hadiah, semua adalah yang terbaik dari Allah. Musibah mungkin diturunkan supaya saya bisa refleksi diri atau menghindarkan saya dari musibah yang lebih besar, atau membersihkan dosa saya sebelum meninggal atau sebelum diadili di kemudian hari. Hadiah itu juga mungkin adalah ujian, bisa juga, tetapi itu selalu saya kaitkan sebagai baik sangka saya kepada apapun yang terjadi dalam hidup saya. Sehingga dengan syukur, sabar, ikhtiar yang optimal, tawakal, serahkan hasilnya ke Allah, dan selalu berusaha berbaik sangka pada setiap takdirnya, itu yang membuat saya tidak menyerah dalam hidup ini. Untuk pertanyaan nomor 2 dari Tenry Wigi, untuk ada orang-orang yang harus kita hindari. Jadi itu adalah, kalau saya menggolongkannya adalah orang-orang yang toksik. Orang toksik itu jika kita berdekatan dengan mereka itu membuat kita sakit. Padahal kita harus tetap kuat untuk hidup kita sendiri. Kalau kita terus-menerus mendekati seseorang dan ia terus-menerus menyakiti, sama seperti kita berusaha menggenggam bara. Jadi bara api yang tanpa kita genggam, tanpa bikin tangan kita panas. Tentu ada satu pengecualian untuk keluarga atau sahabat. Itu adalah orang-orang yang mungkin kita harus pertimbangkan, karena di dalam Islam ada namanya tidak boleh memutus silaturahmi, betul. Tetapi kita juga harus aware ada orang-orang yang mungkin harus kita hindari agar kita bisa tetap kuat dalam hidup ini. Kalau saran saya, dijauhi, karena mungkin kita sering merasa tersakiti. Kemudian sambil berdoa, karena yang memegang hati dan membolak-balikan hati manusia itu adalah Tuhan, adalah Allah. Jadi mungkin kita akan dilunakkan hati untuk bisa berdekatan kembali dengan orang-orang itu, atau kita akan orang-orang itu yang akan dilunakkan hatinya untuk berdekatan kembali dengan kita. Yang jelas, jika kita tidak cukup kuat untuk menahan kesakitan yang bakal dialami jika kita menghubungi orang-orang itu, maka sebaiknya jangan, karena self-care itu sendiri adalah berguna untuk melindungi diri kita agar kita tidak hancur. Jadi tidak baik jika kita berusaha menyenangkan hati orang lain atau berusaha membangun silaturahmi, tapi itu menyakiti diri kita. Yang pertama yang harus kita rawat adalah diri kita sendiri dulu, baru kita bisa mendekati atau merawat orang lain. Semoga siapapun yang sekarang sedang tidak berkontak dengan orang, dan saya banyak sekali orang-orang yang saya hindari karena itu menyebabkan kesulitan dalam hidup saya atau mudarat dalam hidup saya, dan kalau mereka lebih mendatangkan mudarat, saya lebih baik menghindar. Menghindar bukan berarti kita bermusuhan, menghindar bukan berarti kita membenci,
menghindar itu untuk menyelamatkan diri kita dari kemudaratan, dan itu menurut saya dianjurkan dalam agama agar kita tidak membahayakan diri kita sendiri. Untuk pertanyaan nomor 3 dari Erna Liatun Hasanah, mudah-mudahan nggak salah nyebutnya ini. Kalau saya itu memulai S3 saya itu dengan cara, sebenarnya tidak ada niatan untuk S3. Jadi saya bukan orang yang ambisius. Seperti saya bilang di penjawab pertanyaan nomor 1, saya adalah orang yang sangat percaya pada takdir Allah. Jadi saya tidak ambisius, saya tidak memaksakan sesuatu, tapi saya berusaha. Jadi saya berusaha itu tanpa ada ambisi gitu. Jadi saya berusaha sekencang-kencangnya, sekuat-kuatnya, tetapi tidak berusaha untuk harus ini, harus itu, harus capai ini, harus capai itu. Saya tidak punya target dalam hidup saya. Jadi yang saya target itu hanya saya hari ini harus berusaha yang terbaik gitu. Untuk S3 benaran saya tidak menyangka saya akan S3, saya tidak menyangka bisa jadi dosen. Jadi sebenarnya awalnya karena saya suka mengajar, lalu akhirnya saya diangkat jadi dosen. Kemudian dari situ S1 lulus, saya diangkat menjadi dosen, saya ambil S2. S2 yang pertama, begitu S2 saya selesai, yang pertama saya dapat musibah ujian hidup yang besar sekali. Saya berpisah dengan keluarga saya, dengan mantan suami saya, dan anak saya diambil dari saya. Jadi ini benar-benar sangat sakit. Tapi daripada saya terus berkelahi atau berebut, anak juga sakit, akhirnya saya memilih mengalah. Saya mengalah, saya pergi ke luar negeri, saya ambil S2 yang kedua. Nah, di S2 yang kedua itu karena saya dapat beasiswa dari India, di situ saya mulai belajar bahasa Inggris, belajar tentang kimia. Dari situ saya berpikir, oke, saya ingin mengabdikan diri pada pendidikan. Saya tidak ingin berkeluarga lagi. Sudah sampai berniat seperti itu. Kemudian dengan nilai yang saya capai di India tadi, saya tidak ada niat S3, jadi hanya iseng meng-email seorang dosen di University of Auckland. Lalu saya submit transkrip saya, beliau lihat nilai-nilai saya, akhirnya beliau tertarik untuk mengambil saya sebagai mahasiswa S3. Lalu mulailah saya melamar beasiswa dan akhirnya saya diterima di LPDP dan NZAS. Tapi saya memilih berangkat dengan beasiswa LPDP. Di waktu antara belajar dengan bekerja, kalau sekarang saya bekerja 4 hari seminggu. Jadi biasanya kalau hari-hari kerja, sekarang work from home, jadi masih mudah. Saya bisa belajar banyak sekali saat ini karena saya kerja dari rumah. Tapi sebelumnya saya harus bangun jam 3 pagi. Jadi saya belajar jam 3 pagi sampai jam 5. Lalu sholat subuh, habis itu saya siapkan masakan buat suami. Karena suami saya tidak bisa lagi makan yang dipanaskan, jadi harus yang fresh. Jadi saya nyiapkan sarapan, nyiapkan makan siang, baru menyiapkan makan siang buat saya sendiri, lalu saya berangkat bekerja. Saya bekerja dari jam 8:30 pagi sampai jam 4:30 sore. Pulang, saya masak lagi dinner. Biasanya saya mulai belajar lagi itu jam 8 atau jam 9 sampai jam 10. Jadi untuk hari-hari kerja saya hanya bisa belajar itu 3 jam atau 4 jam. Tapi pada weekend, nah itu yang saya kebut. Biasanya saya belajar 10 jam pada weekend. Jadi dari hari Sabtu Minggu itu saya belajar pagi sampai zuhur. Zuhur, sholat, habis zuhur saya belajar lagi sampai asar. Asar belajar lagi sampai maghrib. Intinya waktu belajar saya on weekend itu diatur oleh waktu sholat. Jadi kalau waktu sholat sampai, di situ saya berhenti, take a break dari belajarnya. Lalu habis itu teruskan lagi, dan itu bisa sampai 10 jam dalam weekend. Jadi weekend itu bisa saya belajar 20 jam total. Kalau saya ada libur Jumat itu bisa sampai 30 jam. Jadi begitu aja cara membaginya. Ya walaupun capek sekali dan memang tidak ada waktu untuk istirahat. Ya waktu istirahatnya itu tidur, tapi memang tidak ada waktu lagi misalnya untuk jalan-jalan atau ngobrol sama teman. Saya juga tidak punya teman banyak yang bisa saya ajak jalan-jalan atau ajak ngobrol gitu. Jadi saya cuman di rumah ngurus suami, sekolah,
kerja. Hanya itu saja aktivitasnya. Tapi alhamdulillah masih jalan walaupun PhD saya kadang on, maksudnya kadang baik, kadang juga karena ini S3, kadang juga ada kegagalan, tapi ya kita berusaha terus. Seperti tadi saya bilang, saya adalah orang yang optimal dalam ikhtiar, tetapi tidak berambisi. Jadi kalau Allah takdirkan doktoral ini buat saya, ini akan terjadi. Kalau tidak, bagaimanapun saya kejar, ini tidak akan terjadi. Jadi, tapi tetap saya harus berusaha optimal sebagai makhluk Allah. Untuk belajar bahasa Inggris, saya awalnya hanya belajar dari buku, kemudian suka baca-baca novel, nonton film, dengar musik. Kemudian saya mulai belajar grammar karena waktu itu saya mulai mengajar orang asing di Samarinda. Dari situ saya mulai senang dengan bahasa ini. Kemudian karena saya senang, saya sering ngobrol sendiri. Karena di rumah saya itu tidak ada yang bisa bahasa Inggris. Mama bapak saya itu orang Banjar asli, jadi tidak ada yang bisa bahasa Inggris semuanya. Akhirnya saya ngomong sendiri, sampai pernah dikira abah saya itu saya gila karena saya bicara sendiri. Tapi alhamdulillah dengan bicara sendiri itu prakteknya lebih lancar karena kan ngomong terus sendiri itu. Lalu lama-lama saya mulai belajar nulis, kemudian akhirnya sekarang ya dengan banyaknya pendidikan dari luar negeri itu juga yang men-shape bahasa Inggris saya. Jadi waktu di India di shape, kemudian di sini tambah di shape lagi karena kalau di India lebih banyak bahasa Inggris untuk kimia, jadi teknikal. Kalau di sini itu bahasa Inggrisnya sangat historical sekali, jadi banyak diajari bagaimana bercerita, bagaimana mengkompos paragraf yang baik, kemudian bagaimana kita mengemas tesis itu dengan singkat, padat, tapi yang kita maksudkan itu sampai gitu. Jadi ya itu memang latihan berat. Jadi pernah saya nulis terus di komen sama supervisor, ini mau ngomong apa intinya, kami tidak mengerti maksudnya ini apa. Jadi itu sedih sekali. Jadi banyaklah perjuangan, nggak langsung bisa, harus berulang-ulang kali. Tapi seperti saya bilang, saya orang yang pekerja keras, ikhtiar optimal, tawakal dengan keputusan Allah. Kalau Allah takdirkan saya berhasil, alhamdulillah saya bersyukur. Kalau Allah takdirkan belum berhasil, ya saya bersabar. Untuk mengatasi mental illness, alhamdulillah New Zealand adalah negara yang sangat peduli dengan kesehatan mental, dan itu mendapat budget yang sangat besar di anggaran negara. Mungkin di Indonesia tidak sehebat di sini dalam menangani mental illness. Kalau di sini ada free counseling, jadi bisa nelpon ke nomor hotline dan itu akan selalu ada trained counselor. Selain itu juga selalu ada di TV banyak iklan-iklan mengenai bagaimana cara mengatasi depresi dan hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan mental. Kalau untuk mengatasi kesehatan mental sendiri, pertama saya termasuk salah satu yang pernah kena depresi berat, hampir bunuh diri karena S3 saya gagal di sains. Tapi kemudian saya bertemu dengan konselor yang menyemangati saya, dan yang pertama beliau minta dari saya adalah olahraga. Jadi olahraga itu bisa merilis hormon yang happy hormone namanya endorfin. Endorfin itu efek ekstasinya, maksudnya efek kebahagiaannya itu jauh lebih tinggi daripada morfin. Dan itu tidak adiktif, jadi tidak membuat tubuh kita sakau kalau kita tidak dapat endorfin, beda dengan morfin. Nah, kalau endorfin ini rilis di dalam tubuh kita, maka kita akan semangat. Cara merilisnya itu ya dengan olahraga. Jadi olahraga itu bukan buat turun berat badan atau supaya kelihatan langsing. Saya olahraga itu supaya saya terhindar dari depresi. Jadi olahraga itu bahkan banyak orang-orang penderita depresi di sini yang sampai bilang we can't afford not to have sport. Jadi nggak mampu kalau nggak olahraga. Maksudnya
kalau nggak olahraga kita bisa jatuh lagi ke depresi, itu akan menimbulkan biaya A, biaya B ke rumah sakit, nggak bisa kerja, kan itu banyak sekali yang rugi. Jadi lebih baik mengorbankan waktu 1 jam untuk olahraga, tapi sustainability mental health kita terjamin. Itu yang pertama kali yang ditekankan konselor, yaitu olahraga. Selain itu di sini juga ada layanan kalau melalui obat-obat neurotransmitter. Jadi contohnya saya minum escitalopram itu sekitar 1,5 tahun kalau tidak salah, karena mengatasi depresinya. Tapi setelah itu dianjurkan jangan minum obat lagi dan lebih mengandalkan olahraga. Jadi untuk mental illness ini menurut saya, satu, harus ada support group. Kedua, dari diri kita sendiri kita harus mau olahraga, dan terus kita tanamkan kalau saya tidak olahraga saya tidak mampu. Saya tidak mampu, kehilangan banyak hal, kehilangan jam kerja, kehilangan jam belajar karena depresi misalnya. Lalu yang ketiga itu ya kalau memang depresinya tidak tertangani dengan olahraga dan support group, bisa ditangani dengan pengobatan medis. Tetapi ini biasanya yang terakhir, dan kalau bisa jangan sampai ketergantungan. Jadi sedikit-sedikit minum obat medis gitu. Jadi lebih baik olahraga, dan kalau ada teman support group itu sangat membantu sekali menurut saya. Ini jawaban untuk pertanyaan dari Yuliana ya. Self-care, sekali lagi. Jadi self-care adalah mendahulukan diri kita. Bukan berarti egois, tapi itu berarti kita memprioritaskan diri kita agar kita tetap sehat. Jadi kalau kita punya sesuatu, hidup itu prioritas. Jadi mana yang kita dahulukan lebih dulu. Banyak orang yang bilang kita dahulukan orang lain, kita berkorban untuk orang lain. Kalau menurut saya itu salah. Yang harus kita lakukan adalah kita harus terpenuhi dulu kebutuhan kita, baru kita bisa berkorban untuk orang lain. Tidak ada gunanya kita nggak tidur untuk menghadiri orang lain atau merawat orang lain. Kecuali kalau kita merawat anak kecil, misalnya bayi, ya kita harus bergadang untuk bayi, ya itu wajar. Tapi itu pun ibu pun disarankan untuk bisa istirahat. Karena kalau ibunya sakit, semua keluarga akan kolaps kan. Jadi alangkah lebih baik kalau ibunya ada yang menggantikan untuk sementara waktu, jadi ibu itu bisa istirahat. Nah kalau menurut saya untuk kasus dari Yuliana, harusnya sih tugas kuliahnya itu prioritas, karena itu untuk diri Anda. Kalau orang lain, kalau pekerjaan rumah itu ya maksudnya begini, di masa depan yang akan menolong hidup Anda dan menolong keberhasilan, kesuksesan di masa depan itu adalah yang dikerjakan di kuliah kan. Jadi misalnya kita dapat gelar, kemudian kita bisa melamar pekerjaan. Pekerjaan rumah, orang-orang di rumah itu adalah temporary. Itu adalah orang-orang yang hanya sementara berada di sekitar kita. Sementara yang berimpact langsung dengan hidup kita itu adalah kuliah. Jadi kalau menurut saya rumah, orang-orang di sekitar kita itu letakkanlah nomor 2 atau nomor 3. Bukan sangat di bawah, tapi yang paling utama adalah diri kita. Kami kalau sudah kita menempatkan diri kita yang utama, itu biasanya kita lebih bahagia. Kemudian karena kita lebih bahagia, kita lebih mudah menolong orang lain gitu. Jadi kalau menurut saya nanti untuk tipsnya, kerjakan tugas kuliahnya dulu, itu yang pertama ya. Kemudian kerjakan tugas yang memang di assign untuk kita. Kalau kita masih punya waktu, dan baru kita menyambut tugas dari orang lain, kalaupun itu tertangani. Kalau tidak, ya sekali lagi tetap prioritaskan diri Anda dan kesehatan, karena self care itu sangat penting. Tidak ada gunanya kita punya gelar berderet-deret, punya kekayaan banyak, kita pintar atau berhasil dalam segala hal, tapi kita sakit. Jadi tetap yang pertama, saya sampai sekarang S3 ini, walaupun banyak orang bilang S3 itu tidur hanya 3 jam, 4 jam, saya tidak mau. Jadi kalau saya sudah lelah, saya tidur. Karena tidak ada gunanya saya dokter, tapi saya sakit. Jadi mau bagaimanapun itu, pertama yang saya lakukan adalah saya harus sehat. Saya harus cukup istirahat. Saya harus terpenuhi makan. Saya tidak tertekan dalam hidup saya.
baru saya bisa berproduksi. Kalau tidak, ya tidak bisa. Jadi diutamakan dulu tugas kuliahnya ya. Definisi sukses itu menurut saya bukan hanya satu bidang, satu ya. Sukses itu luas menurut saya. Dan menurut saya orang yang sukses adalah bukan orang yang tidak pernah gagal, tapi orang yang berhasil mengatasi kesulitan hidupnya dan menjadikan kesulitan itu keberhasilan. Jadi sukses menurut saya itu tidak harus di keluarga, atau tidak harus di pendidikan, atau tidak harus di karir misalnya. Sukses itu bisa dimanapun. Jadi ibu rumah tangga sukses mendidik anak bisa. Seorang pelajar sukses melulusi ujian itu bisa. Seorang penderita kanker seperti suami saya sukses dengan tetap hidup, tetap semangat melewati fase-fase perawatan kankernya, itu sukses. Saya sebagai istri menopang suami yang sedang kanker, tapi bisa menghidupi kami di luar negeri dengan pekerjaan saya, belajar saya tetap jalan, itu sukses. Mungkin saya belum mencapai S3, kemudian suami saya mungkin belum dinyatakan bebas kanker, belum, tetapi hal-hal kecil yang sudah terjadi setiap hari itu adalah sukses menurut saya. Jadi kalau misalnya Anda saat ini patah hati dan Anda anggap hidup saya ini sangat di bawah misalnya, bukan, Anda harus tetap berpikir saya harus sukses. Suksesnya itu bukan harus mencapai derajat seperti si A atau harus berhasil seperti si B, tidak. Sukses itu Anda yang definisikan, kontrol itu ada di diri Anda seperti saya bilang tadi. Jadi definisikan misalnya, saya ingin sukses bangkit dari patah hati ini, atau saya ingin sukses, saya ingin bisa sekolah lagi, atau saya ingin sukses, saya bisa jadi lebih langsing daripada saya sebelum ditinggalkan oleh pacar saya misalnya. Nah, itu adalah sukses, tidak harus didefinisikan oleh si A dan harus ikut seperti si A. Anda bisa mendefinisikan sukses Anda sendiri. Plus yang kedua, tidak perlu men-set sukses itu seperti mega sukses, mega goal gitu. Baru kita akan menganggap diri kita sukses setelah kita misalnya punya rumah, punya mobil, punya anak. Bukan, kalau menurut saya bukan seperti itu. Kita harus merayakan sukses yang walaupun semini-mininya. Contoh, pagi kita berhasil bangun, berhasil mengurus surat misalnya, atau ke kampus, kerjakan tugas kuliah, pulang, istirahat, itu adalah sukses. Sukses kita hari itu. Nah, dengan mereward diri kita dari mini-mini sukses ini, kita akan membangun staircase, jadi anak tangga yang akan menghantarkan kita pada mega sukses. Jadi dari hal-hal kecil itu, saya setiap hari selalu celebrate hidup saya hari itu. Walaupun segila-gilanya, seburuk-buruknya hari itu, saya tetap merayakannya. Karena itu adalah 24 jam yang dikasih Allah buat saya dan tidak akan kembali. Kalau saya sia-siakan, saya kehilangan waktu, saya kehilangan momen. Padahal kita ini hidup semakin mendekati mati. Jadi saya selalu celebrate every day sebagai sesuatu yang sukses. Jadi kayak saya hari ini berhasil belanja sama suami, berhasil analisis data, berhasil join event ini, itu adalah sukses buat saya. Jadi tidak perlu menunggu sampai terjadi mega sukses baru merayakan. Justru dari celebration mini-mini sukses itu akan mengantarkan kita pada mega sukses. Kalau untuk mempertahankan keikhlasan, menurut saya itu gimana ya, latihannya itu mungkin melihat dari orang-orang yang di bawah kita yang berjuang lebih keras dan mereka berhasil. Menurut saya orang-orang yang harus dihindari adalah orang-orang yang melemahkan, orang-orang yang suka bilang sudah nyerah aja. Orang-orang seperti itu tidak perlu didengarkan. Itu adalah noise. Noise itu adalah keributan yang tidak perlu kita masukkan dalam hati kita. Tapi ada orang-orang yang punya voice. Voice itu suara yang harus kita dengar dan itu meaningful, itu bermakna. Kalau kita sering mendengarkan noise, hidup kita jadi kacau. Karena kita akan pilih, kayaknya itu bagus, kayaknya ini bagus. Kita selalu terpengaruh oleh noise. Atau kadang yang melemahkan bikin kita down. Padahal yang harus kita dengarkan adalah voice. Orang-orang yang punya suara, orang-orang yang sukses, orang-orang yang semangat, orang-orang yang menyemangati,
orang-orang yang membuat kita merasa lebih baik. Nah, kalau kita keikhlasan itu sendiri, kita bisa latih kalau menurut saya dengan melihat orang-orang yang jauh lebih susah hidupnya daripada kita, tapi tetap semangat, tetap maju. Nah, dengan itu kita bisa bersyukur dengan apa yang kita punya. Dengan kita syukur itu, maka kita akan ikhlas. Selain itu juga saya belajar ikhlas itu gini logikanya. Kalau kita ngomel ke Allah, apakah takdir hidup kita berubah? Enggak kan? Kalau kita marah-marah teriak ke Allah, kenapa saya dikasih hidup kayak gini? Apa itu berubah? Enggak juga. Jadi semakin kita marah dengan takdir Allah, semakin kita kesal dengan apa yang sudah digariskan Allah, semakin hidup kita akan susah. Karena hidup kita akan dilewati dengan perasaan negatif. Tapi semakin kita bilang, oh ya Allah, sungguh Engkau maha baik. Sungguh ini takdir terbaik. Sungguh ini yang terbaik buat saya. Nah, itu akan menimbulkan perasaan lapang. Perasaan lapang itu perasaan acceptance, perasaan menerima. Perasaan menerima itu yang akan membuat kita menjadi fuel. Itu akan jadi bahan bakar yang sangat baik untuk membuat kita terus menjalani hidup. Dan dengan optimisme itu, dengan sangka baik kita ke Allah itu, akhirnya akan menghasilkan sesuatu yang baik. Jadi di dalam fisika itu ada namanya teori the law of attraction. Jadi yang positif akan menarik dengan yang positif, yang negatif akan menarik dengan yang negatif. Positive thought itu akan menarik positive results, dan itu sudah banyak saya buktikan. Jadi kalau saya pagi-pagi olahraga, itu saya selalu di sesi peregangan, maksudnya sudah stretching, sudah selesai, relaksasi itu, saya biasanya mensugesti diri saya, I'm a champion, I am a winner, I will win. Jadi itu bukan win atas orang lain, bukan ingin ngalahin orang lain, ngalahin diri kita. Jadi saya hari ini harus berhasil untuk mencapai ini. Ya itu, tapi tidak pakai ambisi seperti saya bilang tadi, karena ambisi itu bikin kita frustasi kalau tidak tercapai. Jadi baiknya set goal, kalaupun tercapai alhamdulillah, tapi kita harus ikhtiar dulu optimal, dan kalaupun tidak tercapai bersabar, karena berarti itu yang terbaik yang terjadi hari itu. Dengan ini menurut saya, dengan acceptance, dengan penerimaan pada apapun yang digariskan Allah, apapun takdir yang digariskan Allah ke kita, itu akan menjadi fuel yang sangat baik dan akan terus menarik positivity ke arah hidup kita. Semoga bisa latihan ikhlas. Memang ikhlas itu berat, itu bukan sesuatu yang mudah. Tapi dengan sangka baik ke Allah, dengan selalu percaya bahwa Allah adalah sebaik-baik perencana, sebaik-baik pembuat skenario, maka kita akan selalu bisa survive dan selalu bisa senyum, sabar, syukur, dan akhirnya bisa menarik hal-hal yang lebih baik lagi dalam hidup kita. Bahkan saya bilang gini aja, menyebut ini aja saya tersenyum. Itu berarti betapa apa yang sudah digariskan Allah itu selalu indah.